Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Di sini saya ingin bimbingan konseling tentang KB untuk istri saya. Akan tetapi istri saya ada halangan untuk hadir. Bagaimana Pak? Oh ya, baik. Bapak kalau seperti itu, Bapak sudah tepat ya datang ke sini. Di sini saya Ilham, perawat di sini yang bertugas ya Pak ya. Kalau seperti itu, saya akan melakukan diskusi dengan Bapak mengenai apa itu konseling KB ya Pak ya. Untuk tempatnya di sini, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Pak ya. Nanti saya akan menjelaskan apa itu konseling KB dan jenis-jenisnya. Untuk seperti itu, apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik kalau seperti itu. Nah, Bapak, kita akan mulai diskusinya. Saya akan menggunakan media lembar balik ya Pak ya. Ya. Nah, baik, Bapak sudah siap menyampaikan materi saya? Ya. Baik Bapak, nih yang pertama ada definisi KB. Definisi KB merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan, yang dimana usaha itu dapat bersifat sementara atau permanen ya Pak ya. Nah, Bapak paham? Paham. Baik. Selanjutnya Bapak ada jenis-jenis KB nih. Yang pertama ada KB hormonal, jenisnya itu ada pil dan juga suntik. Selanjutnya ada KB non hormonal, jenisnya yaitu kondom. Kemudian ada KB permanen yang disebut dengan vasektomi ya Pak ya. Nah, baik Bapak, yang selanjutnya di sini ada mekanisme kerja KB Bapak nih, ada cara kerjanya nih. Yang pertama tadi ada KB hormonal. Kemudian ada KB pil nih Pak. Pil oral akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal. Kemudian sehingga juga menekan releasing factors di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Kemudian ada suntik untuk mengentarkan lendir di leher rahim Bapak, sehingga sperma terhalang dari sulit masuk ke rahim untuk membuahkan sel telur. Kemudian membuat lapisan menjadi lebih tipis sehingga bila nanti ada sel telur yang masih dibuahi, sel telur tidak akan berkembang ya Pak ya. Nah, baik sampai sini Bapak, apakah Bapak ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk saat ini tidak ada Pak. Oh ya, baik, kita lanjut ya Pak ya. Ada KB non hormonal, yaitu yang pertama itu ada kondom, yang dimana kondom itu untuk menampung air mani di dalam kantong kondom sehingga mencegahnya memasuki saluran reproduksi wanita ya Pak ya. Jadi si kondom itu buat mencegah Pak, kurang lebih kayak gitu. Oh, iya. Kemudian yang terakhir ada vasektomi, untuk memblokir atau memotong vas deferens, tabung yang membawa sperma dari testis, yang dimana vasektomi ini menjaga sperma keluar bersama cairan semen yang terjadi saat ejakulasi. Nah Bapak, sampai sini ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada. Baik, kita lanjut ya Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kelemahan dan kelebihan masing-masing dari apa namanya Pak, alat-alat yang tadi ya Pak ya, yang kayak pil, suntik, vasektomi, dan juga ada kondom ya Pak ya. Nah, yang untuk pertama nih Pak, untuk KB pil, untuk kelebihannya mampu mengalami gejala PMS. Jadi si ibu teh mau sering ting head Pak, jadi si ibunya nggak akan terlalu sering PMS lah. Nah, kemudian untuk kelemahannya tidak melindungi Anda dari penyakit kelamin, jadi ada gangguan juga Pak, ada kelemahannya juga ya. Untuk kelemahannya harus diminum setiap hari juga. Nah, itu untuk kelemahan. Nah, selanjutnya di sini itu ada suntik. Nah, untuk kelebihan dari suntik ini Bapak sebenarnya itu sangat efektif ya Pak ya, dimana pencegahan kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah. Nah, untuk kekurangannya sendiri Bapak, yaitu ada gangguan haid seperti keputihan, rambut rontok, BB-nya turun, kemudian perubahan libido. Baik Bapak, kita lanjut. Boleh Pak. Ya. Selanjutnya ada kondom ya Pak ya. Nah, untuk kelebihan kondom sendiri merupakan jika penanganannya tepat, maka bisa mencegah kehamilan. Nah, apabila untuk kelemahannya nih Pak nih, apabila tidak tepat, maka kondom bekas itu Bapak akan menjadi limbah sampah plastik ya Pak ya, untuk di lingkungan kita gitu ya Pak ya. Nah, baik Bapak, dan di sini yang tadi itu ada vasektomi. Vasektomi sendiri untuk kelebihannya itu Pak, baik dilakukan pada laki-laki yang sudah tidak ingin memiliki anak. Nah, itu bisa melakukan vasektomi. Kemudian tidak mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam hubungan seksual ya Pak ya. Nah, untuk kekurangannya ada sedikit rasa sakit atau ketidaknyamanan beberapa hari setelah operasi. Jadi kurang gak enak itu pas setelah operasi dilakukan. Kemudian seringkali melakukan dengan kompres es karena memang nyeri tadi karena lupa ya Pak ya. Nah, baik Bapak, untuk penyampaian materinya telah selesai dilakukan. Apakah Bapak sudah paham sampai sini? Alhamdulillah Pak. Baik, kalau seperti itu Pak, apakah Bapak ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Untuk saat ini sudah paham sih. Jadi tidak Oh ada. ya. Baik Bapak, alhamdulillah kalau seperti itu berarti Bapak tadi memahami dan juga memperhatikan ya Pak ya penyampaian materi dari saya.
Nah sekarang Bapak saya izin mengevaluasi apa ya. Saya ingin bertanya, tadi kan pada kondom itu ada kelebihan dan kekurangan ya Pak ya? Ya. Untuk kelebihannya itu apa sih Pak? Ya, jika pemakaian tepat maka mencegah kehamilan sih. Ya, bagus itu betul Bapak ya. Nah untuk kekurangannya mungkin apa Pak? Kondom bekas itu akan jadi limbah yang sangat mengganggu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ternyata Bapak sudah memahami materi apa yang saya sampaikan ya Pak ya. Nah untuk rencana tindak lanjutnya mungkin nanti Bapak bisa balik lagi ke sini apa ya. Untuk Bapak sekarang mungkin ngobrol-ngobrol dulu bersama si Teteh dan istri. Nah untuk tindakan selanjutnya Bapak nanti bisa balik lagi ke sini untuk melakukan konseling apa ya. Kalau seperti itu Bapak, untuk berdiskusi pada hari ini telah selesai dilakukan ya Pak ya. Baik kalau seperti itu Bapak, saya akhiri diskusi hari ini apa ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya sama-sama.